Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian DC ke DC atau yang disebut juga DC chopper. Di sini kami memilih untuk membuat rangkaian DC ke DC yang step down. Berikut ini adalah rangkaian DC ke DC yang sudah kami rangkai. Di sini kami membuat DC ke DC yang step down, yang dimana adapun bahan-bahan yang kami gunakan, yang pertama itu 2 buah kapasitor yang bernilai 470 mikrofarad dan 2 buah terminal, yang mana salah satu dari terminal itu sebagai V-in-nya atau tegangan masuknya, dan yang satu lagi untuk V-out-nya atau tegangan keluar. Di sini kami menggunakan juga dioda Schottky, 1 buah dioda Schottky dan 1 buah kapasitor yang bernilai 680 ohm. Dan di sini kami menggunakan potensio yang berukuran 10.000 dan 1 buah induktor yang bernilai 37 mikrohenry dan 1 buah ICLM 2596 untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan rangkaian DC ke DC ini. Jadi untuk positif dari inputnya nanti ini yang menggunakan adaptor, kita hubungkan ke positif pada terminal, yang dimana positif terminal ini terhubung juga pada resistor 680 ohm dan juga ke kapasitor. Kemudian untuk negatif dari inputnya itu kita hubungkan ke terminal dan juga ke negatif dari si kapasitor tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke resistor yang 680 ohm ini. Salah satu kakinya itu dihubungkan ke positif dari terminal dan salah satu kakinya lagi dihubungkan ke positif pada kapasitor yang pertama ini. Kemudian kita lanjut ke kapasitornya. Untuk ke kapasitor yang pertama ini sendiri, untuk kaki negatifnya tadi sudah kita jelaskan bahwasanya itu tersambung ke kaki negatif input, dan untuk positifnya ini dia tersambung ke resistor dan nantinya juga akan tersambung ke ICLM 2596 ini pada V-in-nya atau kaki pertama dari ICLM 2596 ini. Kemudian untuk dioda Schottky-nya pada yang positif dia nyambung ke kaki induktor, dan yang negatifnya itu dia tersambung ke negatif kapasitor dan ke negatif pada terminal. Selanjutnya kita akan masuk ke induktor. Jadi untuk induktornya itu untuk kaki yang sebelah kiri dari saya ini, yang jempol saya ini, dia terhubung ke kaki pin A pada potensio yang kabel abu-abu ini, dan untuk kaki yang sebelah lagi dia terhubung ke positif dioda. Nah, ini dapat kita lihat. Di sini saya menggunakan ICLM 2596. Jadi nanti IC inilah yang bekerja untuk menurunkan tegangan dari 12 voltnya ke 5 volt. Jadi tanpa IC ini kita tidak bisa menurunkan tegangan dari 12 ke 5 volt tersebut. Jadi IC ini memiliki 5 kaki yang dimana fungsinya itu berbeda-beda. Jadi untuk kaki pertama ini adalah V-in dari ICLM 2596. Jadi tugasnya itu untuk menerima tegangan input 12 volt.
Kemudian untuk kaki duanya atau yang kabel berwarna biru ini adalah V out. Jadi tegangan yang masuk tadi 12 volt melalui kaki 1, kemudian akan dikeluarkan kemudian keluar melalui kaki 2 ini yang kabel berwarna biru ini, itu menjadi 5 volt. Inilah V out nya. Kemudian untuk kaki 3 yang kabel berwarna abu-abu pada video ini, jadi kaki 3 ini adalah ground dari IC LM2596. Kemudian kita masuk ke kaki 4 dari IC LM2596 yang kabel berwarna kuning ini. Pin ini adalah pin feedback. Jadi fungsinya itu untuk menjaga tegangan keluarnya atau V out-nya itu agar lebih stabil. Selanjutnya kita masuk kepada potensionya pada potensiometer ini. Jadi untuk yang kaki pertama ini atau yang disebut juga pin A, dia itu terhubung ke negatif kapasitor. Dan di sini untuk pin A-nya juga terhubung kepada positif untuk tegangan keluarnya nanti ini pada terminal ini. Dan di sini juga pin A-nya terhubung ke kaki induktor yang kabel abu-abu ini. Untuk pin 2-nya atau yang disebut juga biasanya wiper itu terhubung ke kaki 4 pada IC LM2596. Kemudian untuk kaki 3 pada potensiometer ini dia terhubung ke kaki 3 pada IC LM2596 pada grounding IC tersebut. Dan juga untuk potensionya ini untuk kaki yang 3-nya dia terhubung juga ke negatif kapasitor dan negatif tegangan masuknya atau V-in-nya. Untuk terminal V out-nya ini kaki positifnya itu terhubung kepada pin A potensiometer dan kaki negatifnya ini terhubung ke negatif V-in yang kabel abu-abu ini. Nah, dia terhubung ke kaki negatif pada V-in. Baik, selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC ke DC step down ini. Di sini saya menggunakan satu buah multimeter sebagai alat ukurnya. Di sini saya terlebih dahulu untuk mengukur tegangan masuknya. Baik, dapat kita lihat tegangan masuknya itu 12 volt. Langkah berikutnya kita akan mengukur untuk tegangan keluarnya. Berikut adalah tegangan keluarnya. Dapat kita lihat secara bersama bahwa ketika potensio diputar ke arah kanan, maka tegangannya akan bertambah sampai 5 volt. Yang ketiga ada induktor KL37 mikrohenry. Fungsinya adalah untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat switching dan melepasnya ke output. Mengapa 37 mikrohenry? Karena IC LM2596 bekerja baik dengan induktor 33-100 mikrohenry tergantung arus dan tegangan output. 37 mikrohenry berada dalam rentang ideal, cukup untuk menangani arus sekitar 1-2 ampere. Nilai yang lebih rendah bisa menyebabkan ripple lebih tinggi, sedangkan nilai yang terlalu tinggi akan lambat dalam respon. Selanjutnya yang keempat ada dioda Schottky. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus saat switch off. Mengapa wajib dioda Schottky? Karena waktu recovery-nya sangat cepat.
saat LM2596 bekerja di 150 kHz dan tegangan jatuh atau forward voltage drop rendah sehingga efisiensi lebih tinggi. Contoh diodanya ada 1N5822 yang 3 ampere, SS34 3 ampere, cocok untuk aplikasi buck converter. Dan yang terakhir ada resistor 680 ohm dan potensiometer 10.000 ohm. Fungsinya adalah untuk menyetel tegangan output LM2596. Prinsipnya, IC ini menggunakan feedback voltage 1,23 volt untuk mengatur output. Tegangan output ditentukan oleh rumus Vout sama dengan VREF dikali 1 ditambah R2 per R1, di mana R1-nya 680 ohm dan R2 potensiometer 10.000. Dan tegangan feedbacknya 1,23 volt. Mengapa nilainya 680 ohm dan 10.000 ohm? Nilai R1 680 ohm adalah nilai tetap. R2 atau potensio disesuaikan untuk mengatur tegangan output antara 1,25 volt hingga 19 volt. Memberi fleksibilitas untuk mengatur output sesuai kebutuhan, misalnya 3,3 volt, 5 volt, dan 9 volt. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait komponen yang digunakan dan mengapa nilai komponennya sebesar itu. Yang pertama ada IC LM296, fungsinya untuk menurunkan tegangan. Inputnya berkisar antara 4-40 volt. Outputnya dapat diatur dengan potensiometer. Keunggulannya adalah efisien hingga lebih dari 70-80%. Arus output bisa sampai 2 ampere. Yang kedua ada menggunakan 2 kapasitor 470 mikrofarad. Fungsinya yaitu filter input dan output, mengurangi ripple tegangan akibat switching. Mengapa nilainya sebesar 470 mikrofarad? Yang pertama karena kapasitor input menstabilkan suplai 12 volt dan menahan lonjakan arus saat switching. Dan kapasitor output menyaring fluktuasi dari hasil switching untuk mendapatkan output yang bersih. Nilai 470 mikrofarad cukup umum dan sesuai rekomendasi datasheet LM2596, yaitu antara 100 mikrofarad sampai 470 mikrofarad. Gunakan jenis elektrolit atau low ISR untuk performa yang maksimal. Oke, kita masuk ke dalam cara kerja dari rangkaian kami buat, yaitu adalah buck converter dari DC ke DC. Fungsinya itu untuk menurunkan tekanan DC dari input ke output yang lebih rendah secara efisien menggunakan prinsip switching. Jadi untuk diagram kasarnya adalah tegangan input masuk ke kapasitor input, baru masuk ke IC LM2596, baru masuk ke induktor tambah dioda Schottky, lalu menuju ke kapasitor output dan ke output tegangan DC-nya. Bagian feedback terhubung ke resistor 680 ohm dan potensio 100 kilo ohm untuk mengatur tegangan output. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu tegangan masuk.
di mana tegangan masuk 12 volt DC dari sumber, bisa dari baterai, adaptor, atau lainnya, masuk ke rangkaian. Kapasitor 470 mikrofarad dipasang pada input tegangan untuk menyerap lonjakan tegangan dan mengurangi ripple, sehingga IC LM2596 dapat mendapatkan input yang stabil. Lalu kita masuk ke IC LM2596. Itu bekerja sebagai regulator switching, secara cepat menghidupkan dan mematikan saklar internal MOSFET dengan frekuensi 150 kHz. Dengan tinggi tidak langsung disalurkan ke output, tetapi dicop atau dipotong menjadi pulsa-pulsa energi. Duty cycle, rasio waktu on atau off ditentukan oleh feedback tegangan dari output. Baru kita masuk ke induktornya. Induktor itu untuk menyimpan energi. Saat saklar on, arus mengalir, V-in, induktor, dan output. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Saat off, arus dari medan magnet induktor tetap mengalir ke beban melalui jalur dioda Schottky. Baru kita masuk ke dioda Schottky-nya. Saat saklar off, induktor tidak mempertahankan aliran arus. Jadi dioda ini menyediakan jalur bagi arus ini, memungkinkan energi dari induktor tetap mengalir ke output. Schottky dipilih karena fast recovery time dan low forward voltage drop. Itu hanya 0,3 volt. Itu untuk meningkatkan efisiensinya. Baru kita masuk ke komponen berikutnya, itu kapasitor output. Itu untuk menyaring tegangan. Kapasitor 470 mikrofarad di sisi output menyerap ripple dari switching dan menyuplai arus ke beban saat saklar off. Hasilnya itu tegangan DC yang lebih stabil. Misalnya untuk dari contoh kami ada 5 volt. Lalu feedback tegangan output. Tegangan output diumpan balik ke pin feedback LM2596. Feedback ini dibandingkan dengan tegangan referensi internal adalah 1,23 volt. Lalu ada resistor 680 ohm dan potensio 10 kilo ohm. Itu untuk sebagai pembagi tegangan. Jadi itu untuk mengatur berapa tegangan tegangan keluar dan dari rangkaian kami. Saat potensio diputar, maka semakin besar hambatan yang terjadi. Jadi itu putaran potensio akan mengubah rasio pembaginya, maka tegangan outputnya akan berubah. IC akan otomatis menyesuaikan duty cycle agar tegangan output sesuai dengan hasil dari pembagi tersebut. Lalu regulasi dan efisiensi, karena switching yang panas dibuang lebih kecil dibandingkan regulator linear. Efisiensi mencapai 70-90% tergantung dari beban dan tegangan outputnya. Jadi kesimpulan dari cara kerja rangkaian kami ini adalah rangkaian kami ini bekerja dengan prinsip switching regulator untuk menurunkan tegangan dari 12 watt menjadi tegangan yang lebih rendah. Contohnya itu adalah 5 volt dengan efisiensi yang tinggi. Komponen-komponen yang dipilih agar sesuai dengan spesifikasi dari IC yang kami pilih, yaitu IC LM2596, dan memberikan output yang stabil serta dapat diatur. Jadi sekianlah dari cara kerja rangkaian yang kami buat adalah satu daya dari DC ke DC, yaitu DC chopper. Tadi dapat kita lihat pada pengukuran di multimeter untuk tegangan Vout-nya paling tinggi itu di 5 volt. Jadi kita juga bisa menghitung secara sistematis dengan menggunakan rumus Vout sama dengan V referensi dikali 1 ditambah R2 per R1. Kita masukkan saja Vout-nya adalah 5 volt, V referensinya adalah 1,23 volt dikalikan dengan 1 ditambah R2-nya belum diketahui dan R1-nya 680 ohm.
Kita bagi kedua sisi dengan 1,23, maka didapat 5 volt per 1,23 sama dengan 1 ditambah R2 per 680 ohm. Di sini langsung kita bagikan 5 dibagi 1,23 yaitu 4,065 sama dengan 1 ditambah R2 per 680 ohm. Kita pindahkan ke sisi sebelah, R2 per 680 ohm sama dengan 4,065 dikurang 1, maka kita dapat R2 per 680 ohm sama dengan 3,065 volt. Kita kalikan silang, maka kita dapat hasilnya adalah R2 sama dengan 3,065 volt dikali 680 ohm. R2 sama dengan 2084,2 ohm. Maka untuk mendapatkan output sebesar 5 volt, kita memerlukan R1 adalah 680 ohm tetap dan R2 adalah sekitar 2,1 kilo ohm.